Hani Rahmawati, NIM 11970100051. Yang pertama akan dibahas adalah ruang vektor. Ruang vektor adalah himpunan vektor yang mempunyai dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalar. Syarat bisa disebut ruang vektor jika memenuhi 8 aksioma dan kedua operasi bersifat tertutup. Komponen dari ruang vektor adalah himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek. Operasi adalah dapat berupa penjumlahan, perkalian, pembagian, atau aksioma. Aksioma adalah pernyataan yang bisa dilihat tanpa membuktikan kebenarannya. Lalu sifat tertutup adalah misal penjumlahan dua bilangan bulat yang hasilnya itu merupakan anggota himpunan dari bilangan bulat. Yang keempat, terpenuhinya operasi bersifat tertutup. Selanjutnya, 8 sifat operasi atau aksioma. Yang pertama itu komutatif. Untuk keterangannya, yang warna merah itu vektor, yang warna hitam itu skalar agar tidak tertukar. Yang pertama itu komutatif, U ditambah V sama juga dengan V ditambah U. Yang kedua asosiatif, dalam kurung U tambah V ditambah W sama dengan U tambah dalam kurung V plus W. Yang ketiga unsur 0 ditambah U sama dengan U. Yang keempat inverse, V ditambah min V sama dengan 0. Jika diuraikan, maka V dikurang V sama dengan 0. Yang kelima, distribusi penjumlahan vektor. Misal, H dikali U ditambah V, maka sama dengan H dikali U ditambah H dikali V. Yang keenam, distribusi penjumlahan skalar. H ditambah F dikali V sama dengan H dikali V ditambah F dikali V. Yang ketujuh, asosiatif perkalian skalar. H kali F-nya itu merupakan skalar, dikali V vektor. Bisa juga merupakan H dikali F skalar dikali V vektor. Yang kedelapan, nilai 1 atau perkalian dengan 1. 1 dikali V maka hasilnya V. Berikutnya adalah contoh soal tentang ruang vektor. Soalnya adalah buktikan bahwa R pangkat 3 adalah ruang vektor. Ilustrasinya seperti ini karena 3 dimensi. Selanjutnya, maka akuma bikuma C adalah anggota dari R pangkat 3. Yang pertama adalah tunjukkan operasi jumlah dan kali skalar. Terbukti bersifat tertutup. Yang untuk penjumlahannya, maka X1, Y1, Z1 anggota R pangkat 3. Begitupun juga dengan X2, Y2, Z2. Maka untuk X1, Y1, Z1 ditambah X2, Y2, Z2 itu anggota dari R pangkat 3. Maka terbukti bersifat tertutup. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bersifat tertutup itu contohnya itu bilangan bulat ditambah bilangan bulat, maka hasilnya adalah anggota dari himpunan bilangan bulat. Yang kedua itu perkalian skalar. Misal skalar anggota R, maka X1, Y1, Z1 anggota R pangkat 3. Maka skalar dikali X1, Y1, Z1 adalah anggota dari R pangkat 3 dan perkalian skalar juga terbukti bersifat tertutup. Selanjutnya adalah tunjukkan aksiomanya, pembuktian aksiomanya. 1. Komutatif. X1, Y1, Z1 ditambah X1, Y2, Z2 sama dengan X1 tambah X2 ditambah Y1 tambah Y2 ditambah Z1 tambah Z2. Ini tuh sama dengan X2 plus X1, Y2 plus Y1, Z2 plus Z1. Jika dipisah, maka X2, Y2, Z2 ditambah X1, Y1, Z1. Maka ini dan ini terbukti bersifat komutatif. Jika di ring seperti ini, jika X-nya saja yang diambil. Yang kedua, asosiatif. X1, Y1, Z1
X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3 anggota dari R pangkat 3. Maka jika yang di dalam kurungnya itu antara ini dan ini, hasilnya adalah X1 plus X2, Y1 plus Y2, Z1 plus Z2 ditambah X3, Y3, Z3. Maka X1, X2 plus X3. Y1, Y2 plus Y3, Z1, Z2 plus Z3. Maka ini X1 ini ke sini berlaku sifat asosiatif. Begitupun juga Y, begitupun juga Z. Maka jika dipisah X1, Y1, Z1 ditambah X2 plus X3, Y2 plus Z3, Z2 plus Z3. Maka jika dipisah menjadi ini, maka ini berlaku asosiatif dengan ini, persamaan ini. Selanjutnya unsur 0. R pangkat 3, maka anggotanya 0,0,0. Maka 0 anggota dari R. Maka 0,0,0 anggota dari R pangkat 3. Maka X, Y, Z anggota dari R pangkat 3. Jika X, Y, Z ditambah 0,0,0, maka hasilnya adalah X, Y, Z. Maka unsur 0 itu terbukti. Yang keempat, inverse. X1, Y1, Z1 adalah anggota dari R3, maka inverse dari X1, Y1, Z1 juga adalah anggota dari R3. Maka vektor ini dikali inverse dari vektor ini adalah hasilnya 0,0,0. Maka inverse terbukti. Maka karena 2 syarat dari ruang vektor itu terbukti, yaitu bersifat tertutup dan memenuhi 8 aksioma, maka terbukti bahwa R pangkat 3 adalah ruang vektor. Nah, pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa ruang vektor adalah terbentuk dari himpunan vektor, maka untuk ruang bagian itu terbentuk dari himpunan bagian. Untuk membuktikan suatu subset atau himpunan bagian adalah ruang bagian dari ruang vektor himpunannya, maka harus memenuhi syarat operasi dalam himpunan bersifat tertutup. Kalau untuk ruang vektor syaratnya 2, kalau untuk ruang bagian itu 1, hanya bersifat himpunan, operasi himpunan bersifat tertutup. Selanjutnya pada kernel atau null space dari matriks. Misal A adalah matriks M kali N, di mana NA adalah himpunan semua penyelesaian dari sistem homogen AX sama dengan 0. Maka NA adalah X anggota R pangkat N mutlak AX sama dengan 0 jika X anggota NA dan alpha adalah skalar, maka A alpha X sama dengan alpha AX sama dengan alpha 0 sama dengan 0. Jika X dan Y adalah elemen dari NA, maka A adalah X, Y sama dengan AX ditambah AY sama dengan 0 plus 0 sama dengan 0. Maka X plus Y anggota NA adalah ruang bagian dari NA disebut kernel dari A. Selanjutnya adalah contoh tentang himpunan bagian dan ruang bagian. Misal S adalah X1, X2, X3 pangkat T, di mana X1 sama dengan X2, maka S adalah ruang bagian dari R pangkat 3. Karena alpha X adalah delta X1-nya kan sama dengan X2. Dimisalkan A, delta alpha X sama dengan alpha A, alpha B pangkat T, anggota dari S. Menunjukkan operasi bersifat tertutup. R adalah ruang bagian. S adalah himpunan bagian dari R. Maka S adalah subset dari R.
X1 sama dengan X2 sama dengan A, X3 sama dengan B. Delta X sama dengan delta A, delta A, alpha X sama dengan alpha A, alpha B anggota dari T, pangkat T anggota dari S. Maka terbukti. Yang kedua itu, jika A, B pangkat T dan C, D pangkat T adalah sembarang elemen dari S, maka A, B pangkat T ditambah C, D pangkat T sama dengan A plus C, A plus C, B plus D pangkat T anggota dari S. Maka terbukti. Maka soal tersebut adalah terbukti merupakan ruang bagian. Karena ruang bagian syaratnya hanya himpunan bersifat tertutup. Selanjutnya tentang rentang dan himpunan perentang. Misal V1, V2, sampai Vn adalah vektor dalam ruang vektor. Jumlah vektornya adalah alpha 1 dikali V1 ditambah alpha 2 kali V2 ditambah titik-titik ditambah alpha 3 kali V3, di mana alpha adalah skalar. Skalar disebut kombinasi linier dari V1, V2, titik-titik Vn. Maka himpunan semua kombinasi linier dari V1, V2, titik-titik sampai Vn disebut span atau rentang. Dapat dibuat kesimpulan hasil kombinasi linier adalah rentang, dan rentang itu dapat membentuk himpunan bagian dan ruang bagian. Teoremanya, jika V1, V2 sampai titik-titik Vn adalah elemen dari suatu ruang vektor V, maka rentang V1, V2, titik-titik sampai Vn adalah sebuah ruang bagian dari V. Selanjutnya adalah contoh. Misalkan F1 sama dengan 1,2, F2 sama dengan 2,3, F3 sama dengan 2V1 ditambah V2. Ini merupakan hasil kombinasi linear dari V1 dan V2. F3 berarti sama dengan 4,7, F4 sama dengan 3,5, F4 sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan 3,5, F5 sama dengan F1 ditambah 10 F2 sama dengan 21,32. F4, titik-titik sampai Fn merupakan kombinasi linier dari F1 dan F2. Maka F3, F4 sampai titik-titik Fn merupakan span atau rentang dari F1 dan F2. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa span adalah himpunan semua kombinasi linier dari F1, F2 sampai Fn. Menghasilkan vektor yang banyak itu disebut rentang atau span. Kombinasi linier adalah vektor yang dibentuk dari beberapa vektor lain yang dijumlahkan dan masing-masing vektor dikali skalar. Selanjutnya adalah himpunan perentang. Himpunan V1, Vn himpunan V1, titik-titik sampai Vn disebut himpunan perentang jika dan hanya jika setiap vektor dalam V dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari V1, V2, sampai titik-titik Vn. Maka komponen yang berhubungan dengan perentang dan himpunan perentang adalah tentang kombinasi linier, tentang ruang bagian, dan tentang himpunan bagian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah contoh. Buktikan bahwa A, E1, E2, E3, 1, 2, 3 pangkat T, dan B, 1,1 pangkat T,
pangkat T, 1,1,0,0 pangkat T merupakan himpunan penentang bagi R3. Jawab. Yang A itu dapat ditulis A, B, C pangkat T sama dengan A, E1 plus B, E2 plus C, E3 plus 0 dikali 1, 2,3 pangkat T. Karena A dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor dalam himpunan ini, maka A termasuk perentang bagi R pangkat 3. Yang ke B, pertama itu yang pertama itu harus menentukan apakah mungkin ditemukan konstanta alpha 1, alpha 2, alpha 3. Maka A, B, C matriks A, B, C sama dengan alpha 1, 1, 1 tambah alpha 2, 1, 1, 0 tambah alpha 3, 1, 0, 0. Maka alpha 1 plus alpha 3 plus alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 sama dengan A. Yang kedua alpha 1 plus alpha 2, alpha 3-nya 0 sama dengan B. Yang ketiga alpha 1, yang C, alpha 1 plus 0 alpha 2 plus 0 alpha 3 sama dengan C. Lalu karena tak singular, karena konstantanya merupakan tak singular, sistem ini memiliki penyelesaian tunggal. Maka alpha 1, alpha 2, alpha 1, alpha 2, alpha 3 sama dengan C, B min C, A min B. Dari mana ini? Yang dari sebelumnya, alpha 1 itu sama dengan C, alpha 2 itu sama dengan B min alpha 1, karena alpha 1-nya adalah C, maka alpha 2-nya adalah B min C, alpha 3-nya adalah A min alpha 2 min alpha 1, A min alpha 1-nya C, alpha 2-nya B min C, maka A-nya adalah A min B. Lalu selanjutnya menjadi A, B, C sama dengan C dikali 1, 1, 1, B min C dikali 1, 1, 0, A min C dikali 1, 0, 0. Maka ketiga vektor itu merentang di R3. Selanjutnya tentang kebebasan linier. Yang pertama, vektor V1, V2, titik-titik sampai Vn dalam ruang vektor V disebut basis linier, disebut bebas linier jika CV1 plus CV2 plus titik-titik sama plus Cn Vn sama dengan 0 mengakibatkan skalar C1 sampai Cn harus sama dengan 0. Contohnya 1, 1 dan 1, 2 adalah bebas linier. C1 kali C1 1 plus C2 kali 1, 2 sama dengan 0, 0. Maka tidak lain C1 itu harus sama dengan 0, C2 juga harus sama dengan 0. Selanjutnya yang kedua adalah vektor V1, V2 sampai Vn dalam ruang vektor V disebut bergantung linier jika terdapat skalar C1, C2 sampai Cn yang tidak semuanya 0, sehingga C1V tambah C2V tambah titik-titik tambah Cn Vn sama dengan 0. Contohnya X adalah 1, 2, 3 pangkat T, vektor-vektor E1, E2, E3. X adalah bergantung linier karena E1 plus 2, E2 plus 3, E3 min X sama dengan 0. Untuk di sini C1-nya itu 1, C2-nya 2, C3-nya 3, C4-nya min 1. Jadi C-nya tidak harus semua 1, tapi akhirnya harus sama dengan 0. Selanjutnya adalah basis. Basis adalah suatu himpunan perentang yang minimal. Pada bab sebelumnya telah dipelajari bahwa himpunan perentang
suatu ruang vektor adalah minimal jika dan hanya jika elemennya bebas linier. Elemen-elemen dari himpunan perentang minimal membentuk blok pembangun yang dasar untuk keseluruhan ruang vektor yang bersangkutan. Sehingga akibatnya elemen-elemen ini membentuk basis untuk ruang vektor. Selanjutnya, vektor-vektor V1, V2, Vn membentuk basis untuk ruang vektor jika dan hanya jika 1 V1, titik-titik sampai Vn basis bebas linier, 2 V1, titik-titik sampai Vn merentang V. Contohnya, basis baku dari R3 adalah E1, E2, E3, akan tetapi terdapat banyak basis yang dapat dipilih untuk R pangkat 3. Contoh yang dipilihnya ini 110112001 dan 1110101. Keduanya adalah basis untuk R pangkat 3. R pangkat 3 pasti memiliki tepat 3 elemen. Selanjutnya, teorema jika V1, V2 sampai Vn adalah himpunan yang merentang suatu ruang vektor V, maka himpunan sembarang dari M vektor di V, di mana M lebih besar dari N, adalah bergantung linier. Akibatnya, jika V1, V2 sampai Vn dan U1 sampai Un, kedua-duanya adalah basis untuk semua ruang vektor V, maka N sama dengan M. Selanjutnya, misalkan V adalah ruang vektor dan V memiliki basis yang terdiri dari N vektor, maka dinyatakan bahwa V memiliki dimensi N. Ruang bagian 0 dari V dikatakan memiliki dimensi 0. V dikatakan memiliki dimensi jika terdapat himpunan bertangga vektor yang merentang V. Jika tidak demikian halnya, maka dikatakan bahwa V memiliki dimensi tak hingga. Selanjutnya, jika V adalah ruang vektor dengan dimensi N lebih dari 0, maka sembarang himpunan N vektor bebas linier merentang V. Sembarang N vektor yang merentang V adalah bebas linier. Maka 1 tidak ada himpunan dengan jumlah vektor yang lebih kecil dari M dapat merentang V. Kedua, semua subhimpunan yang lebih sedikit dari N vektor yang lebih bebas linier dapat diperluas untuk membentuk basis dari V. Ketiga, sembarang himpunan perentang yang terdiri dari N vektor dapat dikecilkan untuk membentuk basis dari V. Sekian beberapa yang dijelaskan sebelumnya ada tentang ruang vektor, himpunan vektor, sifat tertutup, operasi, aksioma, ruang bagian, himpunan bagian, kombinasi linier, rentang, perentang, bebas linier, bergantung linier, basis, dan dimensi. Sekian materi penjelasan mengenai ruang vektor dan basis untuk memenuhi tugas aljabar linier.